Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kupas Otomotif. Kali ini penulis ingin membahas soal kacau balaunya spring rate atau tingkat kekerasan suspensi ISS. Ini asalnya dari informasi kalau suspensi ISS hybrid keras. Apa benar suspensi ISS hybrid keras? Di video ini dijelaskan bahwa memang suspensinya keras untuk yang ISS hybrid. Kalau ingin yang empuk harus pakai yang Pro ZN mungkin ya, atau pakai ISS G+. Jadi ISS hybrid dibilang keras. Ini ISS hybrid dibilang untuk orang gemuk, overweight, untuk balapan. Lagi ini peruntukannya ISS DTG. Ini yang jelas nanti penulis kutipkan juga. Yang ISS hybrid, DTG hybrid dibilang keras, ISS G+ dan Pro ZR dibilang empuk. Ini penjelasan lain juga ada. Yang mana lagi? Bentar. Nah, di sini dijelaskan juga di video ini, judulnya perbedaan DTG Evo dan DTG Hybrid. Ini dibilang sama saja. Ini dibilang ISS DTG dan ISS DTG Hybrid, ISS DTG Evo dan ISS DTG Hybrid itu sama-sama punya karakter hard atau extra hard, karakter keras maksudnya. Yang direkomendasikan tetap sama Pro ZR dan G+. Apa itu benar? Kita lihat dulu dari suspensi ISS sendiri. Penulis sudah membuat artikel lebih keras mana per all-in atau ISS, dan dari artikel ini penulis simpulkan bahwa memang suspensi ISS itu cenderung keras. Jadi setelannya mungkin ada yang empuk, tapi beberapa ada yang keras. Terus bagaimana dengan klaim yang video ini bahwa ISS DTG Hybrid itu keras? Penulis sudah buat artikel. Ini sekarang belum dirilis, nanti pasti dirilis. Sebentar saya zoom. Ini kita cari yang pas saja ya. Sebenarnya ISS spring rate atau tingkat kekerasan per suspensi ISS itu nggak bisa diandalkan. Jadi ada yang keras, ada yang enggak. Ya kebetulan yang dijelaskan oleh agen finance ini sesuai dengan keterangan dari NMAX. Ini ISS hybrid ternyata ada 2 di sini.
Yang satu 10-15 spring rate-nya. Jadi ini spring rate K1, ini K2, spring rate-nya multi yang pendek kecil-kecil di sini itu K1, ini yang 15, yang sisanya ini yang yang kecil ini 10, yang ini 15. Nah, ini kalau 14-25 berarti yang kecil-kecil 14, yang besarnya 25. Jadi di sini ISS DTG hybrid itu sepertinya yang dimaksud adalah yang 14-25. Sebentar, ini ada dua, ISS DTG hybrid sama ISS DTG Evo, nilainya sama-sama 14-25. Sementara itu G plus itu ternyata ada yang 13-18, tapi juga ada yang jual 14-25. Mungkin agen Varens ini dia jual yang 13-18, jadi terasa empuk. Untuk yang belinya di 14-25 ya akan terasa keras. Bentuknya yang 14-25 yang tipe gold lama, terus yang 13-18 tipe black yang lama. Jadi beda, walaupun namanya sama, kekerasannya beda. Terus kemudian dibilang Pro ZR. Sini nggak ada, yang ada Z series. Ini ada Z series, kekerasannya 13-18. Jadi benar memang claims agen Varens ini bahwa kalau pingin yang empuk, beli yang Z series dan yang G plus. Tapi kebetulan mungkin dia nggak jualan yang tipenya 14-25, G plus yang 25. Tapi untuk model yang lain, misalnya ini untuk Mio, yang Pro ZR ini malah ada yang 30-50. Yang DTG lebih empuk sedikit, 2745. Terus yang GZA ini malah lebih empuk lagi, 2535. Ini penulis nggak tahu apakah perubahan ini konsisten atau enggak, tapi karena ada beberapa seri yang beberapa suspensi yang serinya sama-sama K series, tapi beda. Maaf, salah contoh. Ini kebetulan 2535. Yang mana ya? Yang ini K series black ini 30-50, yang K series gold 2535. Jadi ada yang 50 itu sangat keras, yang 35 ini empuk sekali. Yang Honda PCX sepertinya konsisten 12-27. Cuma dari komentar ada yang bilang bahwa suspensi ISS G plus di PCX itu keras. Jadi mungkin untuk PCX 12-27 itu terlalu keras. Nanti bisa cari substitusinya pakai suspensi lain kalau pakai referensi ini. Nah, yang ekstrim itu di NMAX. Ada yang DTG hybrid 10-15, ada yang DTG hybrid 14-25. Ini kemungkinan yang pakai 14-25 akan mengeluh keras. Ini ada Z series 13-18, Z series 14-25, Z series 10-15. Jadi satu model ada 3 spring rate.
Masalahnya nggak semua website itu menampilkan spring rate-nya apa. Bahkan yang di website resmi kadang nggak menampilkan nilainya berapa. Penulis waktu coba cari-cari ini misalnya yang Z-series, penulis harus ngezoom ke gambar untuk bisa lihat. Ini di sini seharusnya ada spring rate-nya, tapi nggak tercantumkan. Sementara itu ada contoh lain yang spring rate-nya dicantumkan. Ini. Jadi klaim tadi bahwa ISS DTG hybrid atau Evo itu keras, itu hanya berlaku untuk Yamaha NMAX, dan itu pun nggak semua DTG hybrid seperti yang dicontohkan tadi itu keras. Ini malah ada yang nilainya cuma 10-15, jadi ada yang empuk juga. Yang Z-series juga bervariasi, ada yang 13-18, 10-15, 14-25. Yang G Plus pun juga ada variasinya, 13-18, 14-25. Jadi beli suspensi ISS ini harus hati-hati, harus minta ke vendornya, ke dealernya, ke sellernya untuk informasi dari spring rate-nya. Kalau misalnya terlalu keras, seharusnya bisa ganti. Sebelumnya penulis sudah membahas kalau di Amerika itu kita beli suspensi YSS bisa disetelkan spring rate-nya. Jadi ini website resmi YSS Amerika. Nah, kita itu waktu datang ditanyai macam-macam untuk menentukan spring rate yang akan diberikan ke kita. Jadi spring rate-nya sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini di Amerika. Kalau di Indonesia enggak. Kalau di Indonesia menurut ini Bro Kebayogas nih, ya wes, kita datang, kita dikasih barangnya, spring rate nggak diganti, diberikan apa adanya, terus disetel. Jadinya ini spring rate pasang dapat paketan ini 46, 15, 17, 210. Kalau di spring rate-nya Aerox ini termasuk yang keras, ini ISS G series 1517. G plus ya, yang G plus 1917. Yang empuk itu ini ISS G series yang 4614 atau ini DTG Evo. Jadi kalau pingin yang empuk di Aerox itu justru harus pakai yang DTG Evo atau G series. Kebetulan jadi satu ya. Ini harganya pakai harga resmi dari One Team Store. Terus oh ya, untuk perbandingan ini penulis buat juga untuk suspensinya all-in. Jadi penulis ambil dari buku manual. Mana? Ya. Bentar. Manualnya maaf, ini misalnya di Honda PCX. Nah, ini Honda PCX yang baru hybrid sama yang 2018. Ini ada manual.
Nah, ini manualnya ini nanti ada spring rate dari Olin. Maaf, downloadnya agak lama. Ini petunjuk instalasi, jadi memasang suspensi. Cara bongkar dan pasang. Nah, cara settingan dan nilainya dari sini. Rekomendasi settingan ini preload 3 mm, ribbonnya 15 klik, spring rate nya ini 12, 19, 15, 24. Yang 12, 19 kalau orangnya di bawah 80 kg beratnya, ini 15, 24 kalau di atas 80 kg beratnya. Yang di ISS sayangnya nggak ada yang seperti itu, jadi kita yang harus hati-hati. Beli vendor kalau bisa cari yang menunjukkan ini nilai spring rate pesan ini. Contohkan, maaf, salah klik. Nah, ini vendornya memperlihatkan ini kan ada foto suspensi. Dia berikan juga, nah ini nilai spring rate nya diperlihatkan juga, jadi kita bisa yakin kita dapat yang keras atau yang empuk. Keras empuknya mungkin kita bisa bandingkan dengan punyanya Olin. Misalnya kita lebih dari 80 kg untuk Honda PCX lokal, kita pakai yang 24. Kalau enggak gitu kita pakai yang 19. Ini kita bisa terapkan misalnya di Yamaha NMAX. Nah, untuk Yamaha NMAX ini yang 15 termasuk sangat empuk, yang 25 ini yang termasuk keras. Nah, 13, 18 ini yang termasuk sama dengan yang punya Olin. Jadi kalau mau beli suspensi Olin, suspensi ISS, kita sebaiknya tanya spring rate nya berapa. Kalau misalnya terlalu keras, kita harus tanya juga apa bisa ganti yang lebih empuk. Kalau dari dealernya menolak atau dari sellernya menolak, ya kita yang harus terpaksa cari model lain. Jangan cari model yang keras itu. Untuk testimoni penulis cuma catat 3 sih untuk PCX lokal, Aerox, NMAX. Sementara itu ada pengalaman penulis sendiri. Jadi spring rate ini penting. Kalau misalnya spring rate gak pas, ya suspensi jadi terasa keras. Kalau dari per terlalu empuk juga akan terasa nggak enak kalau shock breakernya, bagian shock breakernya hambatannya terlalu besar. Jadi shock breaker dari bagian bagian dalamnya ini, termasuk tabung ini, itu harus mempunyai hambatan yang sesuai dengan pernya. Kalau nggak pas, jadi nggak nyaman. Sudah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.